Halo, dikira dikira promosi. Ya, teman-teman, aku mau cerita soal apa ya? eh Kalau kuliah PhD itu masuk kelas atau ada pelajaran atau tidak seperti itu. Jadi ada beberapa teman yang kadang-kala bertanya, oh ada kuliah hari ini kayak gitu. Ya, aku pengen cerita bahwa kalau di New Zealand itu seorang PhD student itu sebenarnya secara umum nggak punya kelas atau nggak mengikuti kelas gitu loh, karena kita full selama 3 atau 4 tahun itu melakukan riset dan hari-hari atau jadwal ketemu dosen itu bervariasi, ada yang sebulan sekali, 2 minggu sekali. Jadi ketemu dosennya itu berdasarkan kesepakatan ya antara mahasiswa dan dosennya sendiri gitu. Nah, memang kadang-kadang kalau di Indonesia dulu sebelum datang ke New Zealand, aku sering mengikuti semacam workshop-workshop. Ada workshop mingguan yaitu setiap Senin dan Jumat waktu itu yang aku sering ikuti. Nah, kelasnya itu kadang-kadang workshopnya itu dimulai misalnya jam 8 pagi waktu New Zealand. Itu berarti 8 kurangi 6, itu sekitar jam 2 pagi di Indonesia. Kadang-kadang aku ikut workshop itu. Tetapi itu bukan sebuah kelas di mana seorang dosen memberikan pelajaran seperti itu dan kemudian kita sebagai mahasiswa kalau orang kuliah umumnya ada ujian, nah kita nggak ada ujian karena memang nggak ada mata pelajaran seperti itu. Jadi workshop yang diikuti itu seputar apa ya, kasarannya bagaimana membuat riset itu dengan baik, dengan reliable, dengan mengikuti ethical guideline seperti itu. Jadi nggak ada sebenarnya perkuliahannya itu, tidak ada. Itu pengalamanku. Nah, lalu setelah sampai di sini, mahasiswa PhD itu mendapatkan, kita sebut office, tempat dimana kita hari-hari ya di depan komputer, fasilitas kampus dimana kita menulis penelitian kita ini. Ada yang bervariasi mendapatkan satu ruangan itu 2 mahasiswa atau satu ruangan 4 mahasiswa, dan dengan ukuran ruangan yang berbeda-beda. Nggak ada rumusnya juga kayak gitu, mana yang available aja waktu mahasiswa tersebut datang. Nah, pas aku datang di sini, aku ditempatkan di satu ruangan yang aku pikir ada temen yang lain satu ruangan, tapi ternyata sudah 1,5 bulan di sini aku nggak berjumpa satupun teman sesama mahasiswa PhD di ruangan ini. Nah, tapi di ruangan depan aku punya teman satu, di atas juga ada satu koridor itu isinya mahasiswa-mahasiswa PhD. Nah, jadi rasanya ya kayak terisolasi begitu di ruangan sebesar ini. Ya, sebenarnya ruangan ini untuk 4 mahasiswa, tapi ya sekali lagi memang nggak ada orang yang atau teman mahasiswa lain yang datang. Kayaknya ini bukan tempat favorit untuk dipilih seperti itu. Tapi sebenarnya enak, ruangan ini ada di uh, apa ya, lantai 1 begitu, dekat dengan pintu masuk, tapi itu adalah pintu masuk fakultas keperawatan seperti itu. Karena kalau pintu masuk fakultas pendidikan di mana aku terdaftar di situ itu ada di pintu gerbang yang lain, bukan di sini seperti itu. Lalu ya karena saya datang dari Indonesia, datang ke New Zealand dengan situasi yang
Waktu itu barusan winter tapi juga masih terasa dingin, jadi biasa pakai baju layer demi layer gitu, kadang-kadang sehari 3 lapis atau 4 lapis. Tapi enaknya ya di sini ada pemanas ruangannya seperti ini di belakangku ini pemanasnya. Nah, karena sekarang sudah bukan winter, pemanas ruangannya itu dimatikan, sistemnya dimatikan secara sentral oleh pihak kampus. Jadilah saya yang merasa masih kedinginan ini nggak dapat pemanas ruangan, jadi tetap aja pakai jaket. Sering diledekin sama temenku dari Oman, dari Filipina, kalau pas aku pakai baju berlapis-lapis, karena mereka sudah nggak merasa kedinginan, tapi aku masih terasa dingin gitu. Mungkin perlu waktu lebih lama dari teman-teman yang lain untuk menyesuaikan diri dengan udara di New Zealand. Seperti itu. Terima kasih.